Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Pada kesempatan kali ini, setelah saya mempelajari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran topik 7, yaitu mengenai meningkatkan pembelajaran dengan multimedia, saya membuat pembelajaran dengan menggunakan 4 media, yaitu teks, audio, visual, dan video dalam rencana pemberian layanan yaitu bimbingan klasikal dengan topik yaitu meningkatkan motivasi belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komponen dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar, yang kedua jenis-jenis motivasi belajar, dan yang terakhir cara meningkatkan motivasi belajar. Topik ini diambil karena melihat hasil dari asesmen yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami kurang motivasi belajar. Maka dari itu, saya ingin memberikan bimbingan klasikal dengan topik meningkatkan motivasi belajar. Sebelum memasuki mengenai cara meningkatkan motivasi belajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan motivasi belajar. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa motivasi merupakan usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu hingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan belajar merupakan proses yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, motivasi belajar merupakan mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan aktivitas-aktivitas siswa atau peserta didik dalam kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dalam proses belajar, tentunya peserta didik sangat membutuhkan motivasi agar memiliki tujuan dalam belajar yang hendak dicapai. Selanjutnya mengenai jenis-jenis motivasi, di sini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik merupakan dorongan belajar yang berasal dari dalam diri individu atau peserta didik sebagai bentuk kesungguhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu motivasi belajar ekstrinsik, yaitu merupakan dorongan belajar yang berasal dari luar seperti lingkungan. Seperti dari pengaruh dari teman sebaya, dari motivasi yang diberikan oleh guru, dan motivasi yang diberikan oleh orang tua. Jenis-jenis motivasi ini, intrinsik dan ekstrinsik ini memiliki peranan masing-masing, di mana terlebih dahulu peserta didik harus menumbuhkan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, karena itu merupakan dorongan awal agar peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Selanjutnya kita memasuki mengenai cara meningkatkan motivasi belajar, yaitu yang pertama, tetapkan tujuan belajar. Sebelum memulai proses pembelajaran, hendaknya peserta didik menetapkan tujuan belajar agar mereka tahu apa yang menjadi tujuannya dan bagaimana cara menggapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, ada membuat jadwal belajar. Karena dengan membuat jadwal belajar, maka memudahkan peserta didik untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dalam belajar. Yang ketiga yaitu menentukan gaya belajar. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada menghindari gangguan saat belajar. Hendaknya kita memilih ruangan atau tempat untuk belajar yang kondusif agar kita dapat fokus dalam belajar. Yang kelima yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Berkaitan dengan tadi yaitu memilih ruangan yang kondusif untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu beri self reward setelah belajar. Kita perlu menghargai hal-hal kecil yang sudah kita lakukan dengan memberikan self reward agar kita dapat semangat untuk mencapai tujuan selanjutnya. Dalam meningkatkan motivasi belajar,
Peranan motivasi intrinsik sangat diperlukan karena motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri akan menumbuhkan atau meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Baiklah, setelah tadi pemaparan dari materi, hendaknya kita melihat beberapa pertanyaan refleksi yang diperuntukkan bagi peserta didik. Yang pertama yaitu, bagaimana pemahaman peserta didik mengenai motivasi belajarnya? Dan yang kedua, jelaskan motivasi yang mempengaruhi Ananda dalam belajar. Dalam pembelajaran, tidak dicapai secara kebetulan, harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Proses belajar tidak hanya dapat dilakukan satu kali atau 3 kali untuk memahami suatu materi. Diperlukannya ketekunan untuk mencapai tujuan dalam belajar. Selanjutnya, Ananda dapat melihat sebuah poster yang berisi belajar bukan tentang pergi ke sekolah dan mendapatkan nilai, tapi tentang pengalaman dan ilmu yang kamu dapatkan. Bagaimana peserta didik memiliki tujuan tidak hanya berupa nilai, yaitu pengalaman dan ilmu yang telah didapatkan setelah mengikuti pembelajaran. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya mengenai pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.